Nah, ini tuh adalah tenda double layer ya, teman-teman. Jadi dia punya inner dan ada outernya juga. Ini tersedia 2 warna. Dia udah punya 2 pintu yang memudahkan banget untuk akses. PU-nya atau ketahanan airnya sudah 3000 mm. Itu sudah cocok dah, aman banget untuk curah hujan di Indonesia. Dia ngasih footprint untuk bagian teras depan. Perintilan-perintilan kayak yang aku suka tuh, ini nih, dia punya 2 susun saku di bagian langit-langit. Terus juga di depan, di bagian teras depannya ada hook, tambahan hook untuk lampu tenda. Frame-nya dan pasaknya sudah alloy, itu yang membuat ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Real Outdoor. Ketemu lagi sama aku di Tayoana. Di video kali ini aku akan membahas salah satu tenda, ini kayaknya calon tenda viral nih. Soalnya katanya sih keren. Nah, penasaran apakah dia beneran keren atau enggak? Tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman, di hadapan aku ini udah ada tenda Dhaulagiri Terra Pro 4. Nah, ini tuh katanya sih upgrade-nya dari si tenda series Terra 4 yang sebelumnya juga Dhaulagiri keluarin. Nah, untuk awalnya kita akan lihat dulu ini tuh ada apa aja, tapi sebelumnya untuk ukurannya nih teman-teman ya. Kalau misalnya di packing kayak gini, dia panjangnya ini 60 cm, terus lebarnya dari sini ke sini ataupun dari sini ini 18 cm. Terus beratnya, ini kapasitas 4-5 orang, ini beratnya itu 3,7 kg teman-teman. Oke, lanjut kita buka, dia tuh udah ada apa aja sih di dalam tasnya kalau kita beli si tenda Terra 4 Pro ini. Oke, yang pertama ada ininya nih teman-teman. Ada si tas tendanya. Dia udah ada apa, tali untuk jinjingnya dan dia berresleting. Terus juga di dalam si tempat tendanya ini dia sudah ada kayak ini kelebihan-kelebihannya, kayak fiturnya, spesifikasinya. Jadi kayak udah ngasih tahu nih, ini bagian depan begini, bagian belakang, terus ini innernya, terus ini nih cocoknya memang ini untuk 4 orang ya ngepasnya. Terus ini juga tingginya ngasih tahu spesifikasi dan ini fitur-fiturnya ada apa aja tuh. Lalu kita lihat lagi, nah ini nih, ini juga kayak perintilan tapi menurut aku penting, dan Dhaulagiri ini termasuk yang bagus karena dia ngasih si talinya tuh ada bakalnya, karena biasanya tuh ada juga yang talinya cuma ya udah tali biasa, atau kadang pakainya tuh pakai apa tuh namanya velcro. Kalau ini tuh pakai bakal guys, mantap. Cuma ini awas hilang, jadi kita taruh dekat-dekat tempat tasnya. Terus ada juga ini untuk bahannya. Ini bahan outernya. Kalau yang ini bahan innernya. Terus kita akan lihat juga pasaknya ini, pasak. Kalau yang ini frame. Ini framenya juga udah ada kantung frame. Terus dia dilapisi plastik lagi di dalamnya. Nah, ini bisa kita lihat framenya itu alloy teman-teman. Terus ada 2 warna. Yang ini untuk bagian vestibul atau bagian teras ya. Dia frame alloy, ini diameternya 8,5 nih teman-teman. Terus ini tuh ada 2 untuk dia untuk frame yang utama nih teman-teman. Jadi jangan ketuker ya. Tuh. Sekarang kita lihat yang di kantung ini satu lagi isinya apa. Oh, ini ada pasak dulu. Nah, pasaknya ini warnanya kayak silver gitu teman-teman. Dia bentuknya Y seperti ini. Ini ringan dan juga kokoh. Terus juga
dia udah ada tambahan talinya, dan ini tuh glow in the dark ya, yang kayak gini-gininya nih, ada reflektifnya gitu, jadi kalau malam-malam aman. Apalagi warnanya yang mengkilap gini. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 pasak teman-teman. Terus ini juga ada tempat pasaknya. Dan ada tali. Kita bisa lihat talinya tuh ada berapa dari jumlah guideline-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia ada 6 tali dan udah include dengan si guideline-nya. Ini guideline-nya tuh glow in the dark gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya malam tuh dia menyala. Udah sepaket, termasuk talinya juga dia reflektif tuh. Nah, oke, jadi itu isi kalau misalnya kita membeli tenda Dolagiri Terra Pro kapasitas 4. Sekarang kita akan lanjut untuk ulas. Nah, untuk cara mendirikannya sudah dibuat videonya juga. Jadi mungkin teman-teman bisa cek video yang udah kita up sebelumnya ya, teman-teman. Nanti mungkin entah ada di atas atau di bawah akan dimasukin. Atau cek aja di deskripsi. Nanti kita cantumkan cara mendirikan si tenda Dolagiri Terra Pro 4-nya. Oke. Teman-teman petualang, tenda Dolagiri series Terra Pro yang ada di samping kanan kiri aku ini adalah kapasitas 4-5 orang. Nah, ini tuh adalah tenda double layer ya, teman-teman. Jadi dia punya inner dan ada outernya juga. Ini tersedia 2 warna. Di sebelah aku ini warnanya cantik banget juga. Ini kayak abu muda dipadukan dengan warna orange. Terus yang sebelah kiri aku ini ada biru yang percampurannya antara biru tua dan biru muda. Cakep-cakep banget warnanya. Terus untuk ukurannya teman-teman ya. Jadi panjangnya untuk ruang utamanya itu 210 cm dari sini ke belakang. Terus untuk dari lebar sini ke samping sana itu juga sama 210 cm. Nah, untuk vestibulnya ini tuh panjangnya 100 cm teman-teman. Di belakang juga ada, dia tuh panjangnya 60 cm. Si vestibul di bagian belakangnya. Nah, untuk tingginya sendiri itu 135 cm. Jadi ya emang kita nggak bisa berdiri sih, tapi kita kayak bisa duduk dengan nyaman di dalam tenda. Terus juga sebenarnya ini kalau tingginya nggak terlalu tinggi banget dan dia juga sebanding dengan luasnya. Jadi aman banget nih kalau misalnya kita bawa-bawa camping, kalaupun cuacanya misalnya agak ekstrim gitu. Apalagi dia tuh frame-nya udah alloy ya teman-teman. Terus kita akan bahas juga si bahan dari luarnya. Ini bahan luarnya itu kalau teman-teman lihat ya, ini tuh pakai 210T polyester ripstop tuh. Ciri khas ripstop itu kan selalu ada kotak-kotaknya begini ya. Nah, dia itu kelebihannya kalau daripada polyester biasa, ini jauh lebih tahan lama karena dia nggak mudah sobek juga teman-teman, dan dia itu nggak mudah memuai gitu ya. Lalu di setiap sela-sela jahitannya juga dia sudah dilapisi dengan kayak simsil gitu. Jadi dia nggak akan ada rembes-rembes dari sela-sela jahitan teman-teman. Oke, kita akan lihat ya bagian luar tuh ada apa aja. Kalau misalnya kita mulai dari bagian depan, ini bisa teman-teman lihat. Di sini ada vestibul yang lumayan luas ya teman-teman. Terus juga di sini ada pasaknya kelihatan. Dia pakai pasak alloy bentuknya Y yang begini. Cuman ini tuh harus hati-hati banget karena kadang kalau pas lagi masang begini ya, tuh kita agak tajam nih bagian sininya nih. Hati-hati teman-teman. Jadi harus pakai strategi banget. Terus juga ini udah ada buat kita pasang tali. Ini tuh penting banget juga kalau teman-teman, apalagi kita camping misalnya di gunung gitu ya. Jadi sebisa mungkin semuanya dipasang. Ini ada 6 teman-teman. Nih kayak gini nih. Ini buat kita taruhin tali. Jadi tali dan guideline-nya juga sudah disiapkan. Ada 6 pieces teman-teman. Jadi ini 2 di sebelah samping sini, 2 di ujung belakang juga ada 2. Lalu di sini ada vestibul bukan. Ini ada ventilasi udara. Nah, ini tuh kalau misalnya nggak kita
pakai dia begini. Tapi kalau misalnya kita mau pasang, tinggal kita giniin aja, gampang banget. Nah ini tuh penting teman-teman, karena dia nyambung sama bagian dalamnya tuh jaring tuh. Oh kalau teman-teman lihat, nah ini ada bagian jaringnya juga, bentuk segitiga. Nah dia akan membuat sirkulasi udara juga baik dan nggak kondensasi gitu di dalam tendanya ya. Lalu ada di luar, masih di luar nih di belakang. Kalau ke belakangnya teman-teman ini juga sama, ada vestibul. Jadi dia memang ada 2 pintu. Nah ini cuman beda ya, kalau di sana kan bentuknya ada 2 resleting ya. Kalau ini cuma 1 nih, kayak gitu teman-teman. Oke, bagian luar sepertinya sudah kita bahas. Nah ini nih ada nama seriesnya di samping. Ini udah pakai logo barunya Dolagiri juga. Biasanya kan kita ngeliat ada di depan juga, tapi ini yang di depannya nggak ada deh. Cuman ada di samping. Oke, itu kalau untuk bagian luarnya. Sekarang kita akan coba masuk ke bagian dalam. Tapi aku mau ke yang warna biru. Ikutin ya. Nah, oke. Kalau misalnya kita buka pertama pas kita mau masuk ke dalam, ini cantik deh sletingnya teman-teman, lihat tuh. Semua sletingnya tuh pakai kayak gini dia. Jadi udah ada kayak tambahan talinya, terus ini tuh kepala resletingnya. Ini ada velcro-nya 2 teman-teman. Kita buka juga, terus kita lipat ya, kita lipat bagian pintunya biar kita bisa masuk ke dalam. Oke. Nah ini yang agak dirapihin aja sedikit. Nah itu nanti udah ada ini juga teman-teman. Terus nggak usah khawatir misalnya kita malam-malam gitu ya harus mendirikan tendanya. Lihat, ini tetap akan kelihatan tuh. Dia ngasih kayak ada plat-plat yang akan membuat terlihat ketika malam hari. Jadi misalnya kita ke tempat campnya datangnya kemalaman atau gimana, dia memberikan kemudahan lah ya. Nah, oh iya teman-teman, ada yang kelupaan waktu aku bahas tadi. Jadi si bagian luarnya ini kan 210T polyester ripstop ya. Dia punya PU atau ketahanan air tuh 3000 mm. Itu aman banget teman-teman. 3000 mm itu udah kayaknya tenda-tenda yang standarnya keren tuh emang di atas 3000 mm lah untuk PU-nya. Terus juga yang menarik, dia tuh selain waterproof, windproof, ini dia punya ngeklaimnya sih ada UPF 50+. Jadi dia akan juga melindungi dari paparan sinar matahari gitu. Jadi membuat tendanya juga jadi nggak mudah memudar gitu warnanya. Dan yang pasti buat yang di dalam tendanya juga jadi lebih aman. Nah ini ada juga salah satu fitur dari Tera Dolagiri. Sebenarnya yang Tera sebelumnya juga ada, dia punya footprint untuk bagian vestibulnya. Cuman kan kalau yang waktu itu tuh bahannya terpal atau PE, terus dia juga terpisah. Nah kalau ini dia udah nyambung teman-teman. Jadi ini kan ada, aku taruh dulu di luar ya. Jadi ini tinggal kita buka aja kalau misalnya mau kita pakai. Ntar yang sebelah sini nih, tuh, jadi kayak buat buka pintu lagi tadi. Nah, dia bahannya 150D Oxford. Tuh teman-teman, ini bisa kita kaitkan ke sini nih, ke si pasaknya. Nah biar lebih aman. Oke, cakep sih ya teman-teman.
kayak orang-orang yang biasa nongkrong-nongkrong di depan di bagian festival nih bisa jadi lebih nyaman dengan adanya si tambahan footprint untuk bagian teras. Kayaknya di tenda-tenda lain belum ada soalnya yang ngasih kayak gini. Good job Daulagiri. Terus kita lihat juga ini ya, salah satu yang selalu jadi perhatian juga adalah apakah ada batas antara outer dengan inner. Nah ini tuh ada sekitar 3 jari. Nah ini bagus biar nggak rembes-rembes kalau misalnya terlalu dekat, nanti kalau misalnya ada hujan atau apa tuh dia jadi rembes gitu. Kalau ini aman lah ya teman-teman. Aman. Oke, sekarang kita akan coba masuk, oke? Nah, kita coba masuk. Nah, ini tuh kita lipat. Kita lipatnya, kalau aku sih biasanya lipatnya ke dalam sih. Nah, ini kita kunci dulu. Juga kita kunci lagi. Oke. Nah, untuk innernya teman-teman, dia bahan alasnya itu sama ya kayak si ini. Bahannya itu 150D Oxford. Terus teman-teman kita bisa lihat ya, ini untuk bagian innernya itu dia ada lapisan polyesternya nih 190T polyester. Terus bagian atasnya jaring. Dia B3 mesh. B3 mesh. Nah, ini tuh bagus juga. Kenapa? Yang pertama karena bawahnya polyester, ini aman dan dia juga mengelilingi nih si polyester yang hitamnya. Dia mengelilingi. Oh, jadi ininya tuh si Oxfordnya dia mengelilingi agak ada 5 jengkalan. 5 jengkal, 5 jari itu bikin aman dari tempias-tempias air. Terus juga nih ada si polyester 190T-nya. Ini sampai segini. Tuh dia ngasih sensasi hangat juga sebenarnya. Dan ini ada si jaringnya, dia bikin jadi mudah untuk kayak bernafas lah si tendanya gitu. Jadi kalaupun kita 4-5 orang kayaknya masih muat di tenda ini, itu nggak akan ada kondensasi gitu ya. Aman guys. Oke, lanjut kita bahas fitur di inner nih teman-teman ya. Yang pertama yang kelihatan ini ada saku. Sakunya tuh bentuknya segitiga dan jaring sama kayak yang di sana teman-teman. Jadi dia ada 2 saku di ujung sana dan di ujung depan kanan. Dia tuh ini bisa lah buat kita naro-naro HP gitu ya. Dan karena dia masih jaring juga, jadi kita tuh bisa kelihatan barang apa yang kita taruh di situ. Terus juga ini menarik nih, kayaknya karena waktu itu yang di Tera belum ada guys. Kalau ini udah ada. Ini tuh ada kayak kompartemen untuk kita naruh barang gitu di langit-langit tenda. Ini cakep. Untuk barang-barang yang berharga gitu bisa kita taruh di atas. Terus ini tuh kan bisa lampu tendanya tuh ini guys tuh bolong gitu dia di tengahnya. Jadi aman kalau misalnya kita mau naruh lampu tenda di sini. Nah, barangnya taruh di atas. Ini ada 2 lapis ya. Misalnya yang bawahnya mau kita taruh HP gitu kan. Atasnya kita taruh apa itu masih bisa karena ada 2 susun gitu. Oke. Oh, sama ini nih di dalam. Dia di dalam sininya kan biasanya orang suka masak-masak atau apa. Nah, ini tuh ada hook lagi untuk naruh lampu tenda. Ini juga baru deh. Aku belum pernah lihat ada di tenda-tenda lain. Jadi well done lagi, Daulagiri. Nah, sekarang kita akan coba buka pintu yang satunya lagi. Tapi kayaknya aku pengen nyobain kalau kira-kira kita tidur di sini amannya berapa orang. Ini misalnya gini ya. Ini satu. Sini 2. Sini 3. Kesini 4. Bisa guys 5 orang. Apalagi dengan festivalnya ada 2, jadi barang-barang bisa sebagian ditaruh di sini atau sebagian ditaruh di sana. Tadi juga tingginya maksudnya nggak yang
Ngepas banget karena ini kan bentuknya persegi ya, 210 kali 210. Paling tinggi orang Indonesia berapa sih? Rata-rata kan 160, 170. Jadi aman banget. Kita bisa naruh misalnya perlengkapan-perlengkapan di bagian bawah dekat kaki itu. Aman, bisa 4 sampai 5 orang kalau menurut aku ya. Lanjut kita buka. Ini tuh enak banget deh kalau misalnya bentukannya begini. Karena kita kalau misalnya pengen tetap dibuka nih pintu-pintunya, terus kita innernya doang yang kita pasang ya. Innernya doang gitu kan. Kita bisa tetap ngelihat keluar, tapi ini bisa terhalang dari serangga-serangga gitu. Tapi udara juga tetap masuk dengan enak. Nyaman sih guys pakai tenda ini. Oke, kita kunci dulu. Nih. Terus kita buka. Set. Nah, ini ada velcro-nya juga 2. Ini bisa kita buka dua-duanya. Maksudnya sebelah sininya juga bisa kita buka, atau mau kita buka sebelah doang juga bisa. Ini aku cobainnya untuk buka sebelahnya aja ya. Kita buka sebelah sini aja. Nah, jadi ini bisa kita cantelin deh. Oke, begitu teman-teman bentukannya. Ini juga kalau misalnya mau kita buka bisa, kita buka aja kali ya juga sekalian. Cuman hati-hati ininya takut hilang si pasaknya. Kalau saran aku pas kita nggak pakai, daripada nanti hilang, nancep, atau ada orang kesandung dan segala macam, mendingan ini ditaruh aja. Kan ada saku tadi nih di sebelah, nah gitu. Jadi kita taruh aja di sakunya. Terus ini kita lipat lagi ke dalam ya. Oke. Sama kita kunci lagi. Nah, ini deh. Gimana? Cakep kan? Nah teman-teman, ini udah dibuka semua, bagian pintu depan, pintu belakang. Dan ini tuh enak banget menurut aku. Selain kitanya juga jadi lebih leluasa. Terus kadang kan suka nemuin gini gak sih, kita misalnya camping barengan nih, terus di dalam tendanya ada 4 atau sampai 5 orang. Kita kayak udah pengen keluar tapi repot gitu kalau satu pintu kan. Jadi kalau misalnya 2 pintu tuh lebih enak aja, lebih mudah gitu untuk kita aksesnya. Itu sih teman-teman. Jadi kalau pertanyaan di awal tadi, apakah ini akan menjadi tenda viral yang juga akan booming di tahun 2023? Menurut aku sih iya, karena dia punya banyak banget kelebihan ya teman-teman. Kita bahas nih, yang pertama dia ini adalah tenda double layer. Jadi pastinya udah lebih aman. Terus bahannya juga bukan polyester biasa, tapi polyester ripstop, yang dimana dia tuh lebih tahan lama dan gak gampang sobek juga. Terus yang ketiga, dia punya double door. Dia udah punya 2 pintu yang memudahkan banget untuk akses. Terus yang ketiga, dia PU-nya atau ketahanan airnya sudah 3000 mm. Itu sudah cocok dah, aman banget untuk curah hujan di Indonesia. Terus yang kelima, frame-nya dan pasaknya sudah alloy, itu yang membuat ringan. Yang keenam, yang nggak dipunya sama teman-teman produksian lain ya menurut aku, itu tuh dia ngasih tadi footprint untuk bagian teras depan. Lalu juga dia ngeklaim ada UPF 50+, jadi lebih tahan terhadap paparan sinar matahari. Jarang ada yang ngasih klaim kayak gitu. Lalu perintilan-perintilan kayak yang aku suka tuh, ini nih, dia punya 2 susun saku di bagian langit-langit. Terus juga dia di depan, di bagian teras depannya ada hook, tambahan hook untuk lampu tenda. Itu juga sepertinya cakep banget teman-teman. Terima kasih banyak ya Daulagiri.
Paling kekurangannya menurut aku ya, dia nggak punya footprint ini sih, nggak include footprint untuk bahan utamanya. Karena walaupun dia ini kan emang sih udah 150D Oxford gitu, cukup baik, tapi itu mungkin cukup baiknya untuk kalau rembes-rembes ya, jadi dia nggak akan rembes. Cuman kayak kalau dari ranting dan segala macam, apalagi ada akar-akar gitu, nah itu agak riskan. Jadi emang bagusnya kalau bisa sih ada footprintnya. Terus kekurangannya lagi, cuman kayaknya sih agak kurang rapi dikit aja. Tadi aku ngelihat ada beberapa katingan-katingan yang kayak sisa-sisa bahan atau sisa-sisa benang yang masih ada di mana-mana, itu aja sih. Sama satu lagi, si kantungnya, kalau kayak kantung samping sininya tuh nggak ada gitu kan, cuma ada kantungnya tuh di samping ujung sana sama ujung sini ya. Kalau misalnya ada di tengah kan kayak bisa lebih mudah gitu, karena barang kan agak taruh di tengah-tengah gitu. Itu aja sih menurut aku, tapi dengan lebih banyak kelebihannya, ini tendanya sangat recommended untuk teman-teman beli. Kalau misalnya kalian mau beli tenda si Dholagiri Tera Pro kapasitas 4 ini, bisa langsung aja datang ke toko offline kita yang ada di Rear Outdoor Cikampek, Rear Outdoor Sadang Purwakarta, dan Rear Outdoor Karawang. Atau beli via marketplace kita dengan klik link yang ada di deskripsi. Nah teman-teman, sekian ulas barang tenda Dholagiri series Tera Pro kapasitas 4. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka silahkan klik like, kalau nggak suka bisa dislike. Kalau mau ngasih komentar, saran-saran kira-kira kita perlu untuk ulas barang apa lagi, atau mungkin ada komentar dari sesi ulas barang kali ini, boleh banget kalian sampaikan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari Rear Outdoor. Oke, kalau kayak gitu aku di Tayoana pamit. Teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rear Outdoor, temannya petualang.